نوينا التعليم والتعلم على من أسلفنا ورجالنا وشيخنا وأبانا وسلم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء وسادتنا علي أبينا ووالدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأموات المسلمين عما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ومن درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دستوركم يحلى الباطن ويحنو الدرك ويحنى النوبة. Nah, 1109 ya? Hah? 8. Oh iya. Kullu ainin bakiyatun. Oh na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ainin bakiyatun wa qala alaihi salatu wassalam kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamati illa ainan bakat min khasyatillah. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin, setiap mata, bakiyatun, menangis, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allah. Illa ainan, kecuali mata, bakat, yang menangis, min khasyatillah, dari sebab takut kepada Allah Ta'ala. Allah. Wa ainan batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang begadang, ya, nginep gitu ya, tahrusu, menjaga, fi sabilillah, di jalannya Allah. Nah ini hadirin ya, sebenarnya ini kan gaib ya. Hari kiamat kan kita belum tahu ya apa kondisinya. Tapi banyak loh kejadian-kejadian, apapun yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran itu nyata sekarang ya. Yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nyata. Salah satu contoh sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ya. Aduh celaka kami, katanya orang-orang di hari kiamat ya. Kitab apa ini, katanya? Kitab apa? Kitab laporan amal maksudnya ini ya. Kok yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat semuanya. Ya, semuanya dicatat. Dan beberapa riwayat juga disebutkan bahwasanya nanti kita ini, setiap orang, ya Allah ya, akan diputar seperti semacam film, video. Itu ucapan ini kalau dibahas ya, ucapan-ucapan yang seperti ini dari firman-Nya Allah dan hadisnya Nabi ya, dan beberapa makalahnya para ulama, kalau dibahas mungkin 1000 tahun yang lalu sudah ya, kan kalau Kanjeng Nabi kan 1400 tahun ya. Ini 1000 tahun yang lalu, jadi 400 setelah Kanjeng Nabi. Itu masih belum nemu ya, semacam alat atau bagaimana gambarannya ini. Allah Ta'ala akan memutar video manusia satu persatu katanya.
Tapi orang-orang mukmin, orang muslim di zaman itu sangat yakin betul ya, dengan Al-Qur'an, dengan ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang diucapkan oleh para ulama kita, yakin betul. Walaupun belum tahu ya apakah mungkin itu terjadi, tapi apakah ada alatnya, istilahnya di dunia ini nanti ada enggak gambarannya itu. Pokok mereka itu yakin betul ini pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, yang sekarang kita ya, saya panjenengan semua ini sudah tahu ada alatnya, yaitu anggaplah CCTV ini sekarang. CCTV ini bisa mantau 24 jam loh. Ya, tergantung dari simpenannya, memorinya ya. Tapi kebalikannya, orang zaman sekarang tidak seyakin orang zaman dulu. Iya kan? Kepada ayat-ayatnya Allah Ta'ala, kepada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad SAW, tidak seyakin orang yang zaman dulu. Nah, di sana letak keutamaannya salaf dibanding khalaf. Salaf ini para pendahulu, khalaf ini orang-orang baru. Salaf itu dimulai dari kalangan sahabat Nabi, terus setelahnya di bawahnya itu kalangan tabi'in. Tabi'in ini para muridnya sahabat. Di bawahnya lagi ada tabi'ut tabi'in ila akhirih. Nah, itu tidak bisa nyalip ya, yang di bawahnya tidak bisa nyalip yang di atasnya, karena sudah kalah stat. Ya, ibaratnya kalau ada orang zaman sekarang itu ibadah ya, ibadah sedahsyat mungkin, sehebat mungkin ibadahnya sudah, amaliyahnya itu ya, dibanding sama sahabat Nabi yang tidak terlalu banyak ibadahnya, tidak bisa disalib ya, karena perjuangannya mereka ini sudah melampaui, sudah lebih dulu sudah. Coba seandainya bukan karena sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Hamzah ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain itu, Islam apakah mungkin tersebar sampai ke sini kira-kira? Tidak akan mungkin. Dalam satu contoh gini ya, masalah ibadah ini ya, letak keutamaannya para salaf dibanding khalaf. Salah satunya gini. Dulu ada pembahasan masalah puasa dahar. Artinya puasa setahun penuh. Ya, puasa setiap hari. Kecuali 5 hari yang dilarang ya. Tetap ya, 5 hari ini tidak boleh kita melakukan puasa. Selain haram tidak sah puasanya. Yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik 3 hari ya. Idul Adha itu kan tanggal 10 Dzulhijjah. Ayyamut Tasyrik itu 11, 12, 13. Ini tidak boleh puasa kita, haram hukumnya. Jadi dalam 1 tahun penuh puasa kecuali 5 hari ini. Itu ulama berbeda pendapat hadirin. Ada yang memakruhkan, ada yang menganjurkan, bahkan ada yang mengharamkan loh. Mengharamkan kenapa? Kalau sampai kewajibannya, contoh kalau orang laki, yaitu tolabul ma'isyahnya, mencari nafkahnya itu terganggu, itu bisa jadi haram. Tapi di dalam riwayat itu Sayyidatuna Aisyah itu katanya puasa dahar, istri baginda Nabi besar Muhammad SAW, puasa dahar. Nah, di dalam Ihya itu disebutkan juga dianjurkan itu puasa dahar untuk orang-orang zaman sekarang, selagi tidak mengganggu beberapa hal yang menjadi kewajiban, yaitu contohnya tolabul ma'isyah contohnya. Kalau sekiranya bikin lemes, males gitu, itu jangan sudah puasa dahar ya. Itu dianjurkan. Nah, lalu ada orang membantah, "Loh, wong Kanjeng Nabi tidak melakukan puasa dahar." Ya. Nabi tidak pernah puasa setiap hari sampai setahun penuh, itu tidak pernah. Nah, itu beda kelas itu. Beda kelas. Kita jangan ingin menyetarakan dengan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan para sahabat, ini beda kelas, jauh kita punya kelas.
Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, di masa mudanya itu Syekh Abdul Qadir setiap malam itu khatam Quran, salat dari ba'dal isya sampai subuh. Dan itu setiap malam khatam Quran. Apakah Kanjeng Nabi kayak gitu? Enggak. Kalau kita pelajari hadis tidak seperti itu. Jadi jangan menyamakan diri kita dengan beliau. Kita ini beda kelasnya. Orang yang seperti saya ini memang lebih membutuhkan mujahadah atau perjuangan ya dalam melatih hawa nafsunya. Memang orang seperti saya itu harus kayak gitu memang. Jadi kadang-kadang ada beberapa amaliyah, ya, amalan bentuk ibadah yang sedikit dianggap tirakat lah kalau orang sekarang itu. Memang perlu. Kalau Kanjeng Nabi memang dari lahir sampai beliau pindah alam barzah itu memang hatinya tidak pernah kotor. Tidak pernah kotor. Jadi dan beliau juga merupakan contoh dari segala macam golongan orang. Dari orang yang jenisnya macam-macam golongannya wis sudah. Itu Kanjeng Nabi ya. Jadi kadang Kanjeng Nabi tidak melakukan itu, kenapa kita harus melakukan? Kita wis cukup kalau puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid ya, 3 hari dalam sebulan lah minimal gitu. Kita ini beda kelas. Nabi itu pernah mengalami pembelahan dada, hatinya dioperasi. Itu ada banyak riwayat para ulama, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Dibelah dada itu, hatinya dikeluarkan. Ada yang dibuang dari hatinya, ada yang dibuang. Itu ulama juga berbeda pendapat itu. Nabi itu yang dibuang bukan kotoran loh, jangan salah. Bukan kotoran. Kalau katanya Habib Ali Habsyi Saibul Maulid, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat itu bukan mengeluarkan kotoran dari hatinya Nabi, tapi menambah kesuciannya di atas kesucian. Kalau katanya Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang dibuang dari hati Nabi itu adalah kasih sayang yang menjurus kepada setan katanya. Jadi Nabi ini kan hatinya dipenuhi dengan rahmat. Nah, yang menjurus kepada setan, rahmatnya itu dibuang sama malaikat. Biar tidak kasihan sama setan. Nah, ini pembahasannya masalah pembuangan, ada sesuatu yang dibuang dari hatinya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi alhasil ini ya, setiap mata di hari kiamat bakal menangis kecuali mata yang selalu atau sering menangis karena takut kepada Allah. Wa ainan batat tahrusu fi sabilillah. Lah ini bakat min khasyatillah. Panjenengan tahu para sahabat Nabi itu, aktsaruhum, kebanyakan para sahabat Nabi kalau sudah baca Quran itu menangis pasti. Dengar Quran itu nangis. Jadi kondisi hal ehwalnya mereka ini lebih, yang saya tahu loh ya, lebih ke khusyuk memang, khusyuk terus. Dengar zikrullah, dengar nama Nabi itu menangis. Setelah meninggalnya Nabi itu selalu menangis. Bahkan ada beberapa sahabat itu kalau sudah sholat mengulang-ulang satu ayat, diulang-ulang sampai kadang pingsan. Diulang-ulang satu malam. Menangis, takut kepada Allah. Min khasyatillah. Ini adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa'ainan, dan mata ya, orang yang tidak bakal menangis nanti adalah mata yang suka berjuang di jalannya Allah, melek. Otomatis orang kayak ribat menjaga benteng atau ketika perang itu kan pasti kurang tidur. Ya, pasti kurang tidur. Nah, itu mata yang tidak akan menangis nanti, tidak akan bersedih di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu ka'idli muharrir. Iya, memerdekakan ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ini tetap ya. Ini pembahasannya masih di dalam masalah jihad fi sabilillah.
atau cabang daripada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Man rama, siapa orang yang melempar bisahmin dengan anak panah, maksudnya memanah ya. Fi sabilillahi, di jalannya Allah, kana lahu ka'idli muharririn, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Ya, seperti pahala memerdekakan budak. Wah, luar biasa ini. Jadi amaliyah ya, amaliyah yang sedikit, cuman mana, tapi fisabilillah ini. Mau memanah musuh ya, orang-orang yang zalim, orang yang kafir itu mau dipanah. Sama kayak memerdekakan budak. Luar biasa. Ini namanya tafdilul qalil alal katsir. Jadi Allah meletakkan keutamaan di sesuatu yang sedikit ya, keutamaan yang melebihi yang banyak. Kadang-kadang kayak gitu. Seperti salah satu contohnya maca kulhu 3 kali, maka pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran. Coba pelak 3 kali. 3 kali. Oh, kalau gitu saya baca kulhu aja 3 kali, tidak usah ngaji Quran. Tidak bisa ya. Seandainya ada orang nazar, ya, ada orang nazar, saya nanti kalau ini sukses atau kalau sembuh atau kalau hasil, saya akan mengkhatamkan Quran. Tidak bisa diganti sama kulhu 3 kali. Tidak boleh. Tidak mencukupi. Atau gini, ini hal-hal yang berkaitan sama fikih loh ya. Saya nanti kalau ini sukses, saya mau sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram mungkin terlalu berat ya. Masjid Nabawi. Kalau 3 masjid ini ada orang nazar kepingin sholat di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu harus dilakukan. Tapi kalau ada orang nazar kepingin sholat di masjid ini, hatta di rumah sholatnya tidak apa-apa. Saya nazar kalau ini sukses, saya mau sholat sunnah di Masjid Dengkol umpama, sholat di rumahnya tidak apa-apa. Tapi kecuali 3 masjid ini ya, 3 masjid agung ini harus dilakukan. Akhirnya kalau saya sukses, saya mau sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Panjenengan tahu kan Masjid Nabawi, satu amaliyah dilipat gandakan 1000 kali lipat di sana. Jadi kalau 2 rakaat pahalanya itu thawabnya 2000 rakaat. Akhirnya mau diganti di sini 2000 kali sholat, tidak masuk, tidak boleh, harus dilakukan, harus berangkat beneran. Jadi itu tafdilul qalil alal katsir. Jadi apa namanya ya, pekerjaannya sedikit tapi anugerah pahalanya Allah sangat besar sekali di sana itu. Ya, begitu juga dalam kulhu dan lain sebagainya. Cuman melempar panah tapi seperti memerdekakan budak, luar biasa. Ini anugerahnya Allah, rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita. Karena umurnya umat Nabi besar Muhammad SAW itu sedikit, tidak sebanyak umat-umat sebelum beliau. Kalau umat sebelum beliau ratusan tahun, tapi ada loh beberapa sahabat yang panjang umurnya, ada yang sampai 250 tahun, ada yang 160. Kalau gak salah itu Salman Al-Farisi itu panjang umurnya itu. Sahabat Nabi itu 160 kalau gak salah. Kalau gak salah ingat ya saya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ihtabasa farasan fi sabilillahi imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi fa inna syab'ahu wa rayyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yawmal qiyamah, yakni hasanatin walin nafaqati fi sabilillahi wa i'anatil ghuzati fadlun wa thawabun azim. Manih tabasa, menahan ya. Di sini dia diartiin apa? Apa artinya itu? Menahan ya. Arti Indonesianya apa enaknya? Masa menahan sih?
Iya, menahan ya. Ngeker. Nahan gitu. Memelihara maksudnya. Bukan memelihara, lain. Lain. Nahan? Nahan aja. Man ihtabasa, barang siapa yang menahan farosan kuda fi sabilillahi, di jalannya Allah, imanan billah, karena iman kepada Allah, wa tasdiqan bi wa'dihi, dan mempercayai, ya, meyakini, membenarkan janjinya Allah, fa inna syab'ahu wa rayyahu wa rawthahu, karena sesungguhnya kenyangnya kuda, ya, kenyangnya kuda, warayahu, dan segernya. Kalau habis minum itu bukan kenyang, ya. Bukan syab'un kalau bahasa Arab, tapi rayyun, seger. Jadi lawannya haus ini, lawannya haus. Kalau syab'un ini lawannya lapar. Karena sesungguhnya kenyangnya kuda, segarnya kuda, warawsahu, dan kotorannya kuda, wabaulahu, dan air kecilnya kuda, kencingnya, ya, fi mizanihi, ada di timbangan amalnya orang tersebut, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Artinya apa? Yakni hasanatin, kebaikan-kebaikan. Artinya pahala, ada pahalanya itu, tidak sia-sia. Jadi walaupun ini beda hal sama ikut perang, ya, lain, ya. Ini kuda yang mau digunakan perang tok ini. Jaga kuda, ya. Ya, di kandangnya kuda yang mau digunakan perang, maksudnya gitu. Walin nafaqati fi sabilillah, dan untuk nafaqah mengeluarkan uang, ya, di jalannya Allah, wa i'anatil ghuzati, dan membantu para pasukan, ghuzah para pasukan, fadlun, ada keutamaan, wa thawabun azim, dan pahala yang besar. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, tapi faham insyaallah ini sudah, ya. Insyaallah faham kan sudah, ya. Jadi ngasih makan, ngasih minum, buang kotoran, buang kencingnya, itu semuanya tertulis pahalanya. Karena ini kuda bukan kuda sembarang ini. Fisabilillah, ini kuda yang mau digunakan perang di jalannya Allah, membela agamanya Allah. Ya, orang yang membela Allah kan dijamin, ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan pembelaan itu, ya, pahalanya sangat sangat agung sekali. Ini tidak seperti kuda pada biasanya loh, ya. Nanti kalau gitu saya miara kuda saja. Loh, ini fisabilillah, ini di jalannya Allah, ya. Jadi kalau perang-perang dulu nanti kemana dipelihara kuda-kuda, istirahat dulu pasukan, mempersiapkan apa pakaiannya, segala macam senjatanya apa. Itu ada pahalanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Wa jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi naqatin makhtumatin فقال هذه في سبيل الله فقال له عليه الصلاة والسلام لك بها 700 ناقة كلها مخطومة. Beliau bersabda, siapa orang yang mempersiapkan orang yang berjihad fi sabilillah, mempersiapkan, ngasih sangu, ngasih senjata, ngasih kuda, ngasih bekal-bekal, ya, daripada makanan segala macam, uang, ya, maka dia juga mendapatkan pahala ghazah, yaitu perang juga. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa khalafa, ini khalafa dah ikut ya kayaknya, ya. Khalafa. Apa namanya? Menggantikan, ya.
mengangkat atau menggantikan. Iya, menggantikan. Wa man khalafa ghaziyan, dan barang siapa yang menggantikan terhadap orang perang fi ahlihi, di keluarganya, bi khairin, dengan baik, faqad ghaza. Ini jaga ya, menjaga keluarganya mungkin ya, atau meninggalkan wa man khalafa, ninggali sapa man ing wong kang perang, fi ahlihi, ing dalam keluargane man. Ninggali ini apa maksudnya? Meninggalkan gitu, menggantikan. Barang siapa yang menggantikan orang yang perang, wa man khalafa, ninggali sapa man ing wong kang perang. Iya, meninggal iya ya, nyangui keluarga gitu ya, membekali keluarga. Yang nanggung keluarganya orang perang, betul. Jadi ada orang ikut perang lah, keluarganya ini ditanggung. Ini makanan buat anak istrimu, kayak gitu. Faqad ghaza, maka orang ini juga dihitung seperti berperang juga fisabilillah. Yang pertama tadi apa? Menyiapkan orang yang berperang. Ya, ada satu keluarga, si lakinya ini tidak punya biaya, tidak punya senjata atau kuda apa. Oh, kamu mau ikut perang? Ini kuda, ini senjata, ini perisai, tameng, dan lain sebagainya. Ini uangnya, ini makanannya. Keluarganya juga dikasih. Ini dua pekerjaan yang berbeda ya, sama-sama mendapatkan pahala berperang fisabilillah. Jadi kalau umpamanya yang ngasih ini adalah orang yang ikut perang juga, berarti dapat 3 bagian ini. Satu, dirinya perang, kedua nyangui orang supaya bisa ikut perang, terus nyangui keluarganya yang ditinggali. Oh, 3 bagian. Istimewa. Masya Allah. Wajah rajulun, dan datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin ini yang dimasukin besi ya, di mana? Di hidungnya ya. Khotamah. Apa? Iya, hidungnya kan ya? Iya. Makhtum. Tali kekang di hidungnya, dikasih tali kekang. Ada yang hidung, ada yang mulut ya? Iya. Ini leher ini. Oh, malah lehernya ya. Oh, di sini malah leher di sini. Lan irungi tapi. Irungi. Dimasukin besi. Jadi supaya bisa dikendalikan, maksudnya dibuat perang itu. Ada orang datang kepada Nabi besar Muhammad SAW bawa unta yang dimakhtum, yang ditali ini hidungnya, ya pastinya sampai leher ya pastinya. Untuk supaya ditunggangi bisa dibawa menuju perang. Wagala, lalu orang itu berkata kepada Nabi besar Muhammad SAW, hadhihi fi sabilillah, unta ini di jalannya Allah, maksudnya digunakan untuk perang. Ini bawa ya Rasulullah, gunakan untuk jihad fisabilillah ya Rasulullah. Nanti sama beliau dibagi ke siapa gitu, dibagi ke sahabat siapa. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, laka biha 700 naqatin, untuk kamu biha, karena sebab ini mendapatkan 700 unta yang semuanya makhtum, yang semuanya sama bisa dikendalikan nanti indallah, di sisinya Allah. Ini pahala mudha'afah ya. Jadi apa istilahnya ya, kan dasarnya itu semua amali ya, semua amalan yang kita kerjakan itu, semua amalan yang kita kerjakan hadirin, itu semuanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu dasar sudah. Panjenengan sedekah 1000 ditulis sama Allah seolah-olah pahala sedekah 10.000. Panjenengan puasa 1 hari
maka ditulis sama Allah pahala puasa 10 hari ya. Nah yang ini enggak, ditulis 700 onta semuanya makhtum. Karena apa? Fisabilillah. Jadi luar biasa ini kalau jihad fisabilillah. Karena sebab ini hadirin, kulo ya saya panjenengan semuanya bisa sholat, bisa kenal sama Allah, bisa segala macam melakukan sesuai dengan ajarannya Allah dan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu 700 di'fin. Siapa orang yang berinfak, mengeluarkan uang. Ya tidak harus mengeluarkan uang tapi ini biasanya di uang ini kalau nafkah ini. Ya bisa barang-barang juga. Muhajir, minta tolong helmnya, tolong Muhajir. Helm, biar tidak basah. Siapa orang yang memberi nafkah di jalannya Allah, maka ditulis untuk orang tersebut 700 lipat. 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi panjenengan kalau nyumbang ke Palestina, tapi lewat mana ya? Dikhawatirkan tau. Takut korupsi ya. Enggak, nyumbang uangnya sudah sama ini. Panjenengan ngasih 1.000 umpama 10.000 kali 700. Tapi kalau memang benar-benar nyampe tidak apa-apa ya. Kalau umpamanya pas korupsi ya merengis ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab sudah. Waladdallin ya katanya. Jadi 700. Detimun 10.000. Kalau 10.000 berarti ditulis berapa? 7 juta ya. Iya, kali 700 kan? 7 juta. Kayak panjenengan ngasih uang 7 juta. 10.000 tok ini. Masya Allah. Tapi kalau nyampe memang ya. Kalau ke Palestina, tapi tak tahu lah, wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan tapi bisa ya. Mudah-mudahan bisa insyaallah. Itu saudara kita itu memang perlu dana ya, perlu segala macam itu peralatan. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam anna man anfaqa 'alal ghazi wa lam yaghzu falahu bi kulli dirhamin 700 dirhamin. Dan beliau Rasulnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi nafkah kepada orang yang perang, bawakan uang, ini uang buat kamu, buat sangu di jalan nanti. Ngasih uang, tidak ikut perang yang ngasih ini, maka setiap dirhamnya ditulis 700 dirham, 700 kali lipat hadirin. Wa man anfaqa ala nafsihi fil ghazwi, dan barang siapa menafkahkan ya, mengeluarkan uang untuk dirinya di dalam perang, falahu bi kulli dirhamin 700. Loh, ditulis juga untuk dirinya ini loh. Yang uang digunakan untuk dirinya, tapi dalam peperangan ya, fisabilillah. Setiap dirham ditulis 700 ribu dirham. Oh ini malah 700 ribu kali lipat. Oh berarti ini memang anjuran supaya dirinya mengikuti perang semua gitu. Jadi kalau untuk orang lain 700 kali lipat, kalau untuk dirinya 700 ribu kali lipat. Walir ribati fi sabilillah fadlun azim. Untuk ribat, menjaga benteng ya, supaya tidak dimasuki musuh, supaya tidak dimasuki perampok ya, dan lain sebagainya ya. Pokok fisabilillah ini ribat fisabilillah. Jaga benteng yang biasanya di atas itu, pos-pos yang di atas biasanya itu benteng namanya. Ribat istilah kalau bahasa Arab. Biasanya itu di pagar atau gerbangnya desa. Dulu desa itu kalau di sana pakai pagar tinggi gitu. Fadlun azim, orang tersebut mempunyai diberi keutamaan yang besar ya. Ini yang bilang azim ini baginda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi besarnya kita sama besarnya beliau beda loh ya. Kalau kita mengucapkan besar itu masih kecil, tapi kalau beliau yang bilang besar, wah luar biasa sudah itu, tidak bisa digambarkan lagi. Fadlun azim. Wa qala alaihi salatu wassalam ribatu yaumin fi sabilillah afdalu min alfi yaumin. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
menjaga benteng fisabilillah ya, 1 hari saja, 1 hari saja, afdalu, lebih utama, lebih afdal daripada 1000 hari fima siwahu minal manazil, di selainnya ribat daripada pos-pos tempat yang lain katanya, lebih afdal 1000 hari. Jadi ibadah pun ya, ibadah umpama ibadah iktikaf atau sholat di masjid, kalau memang ada tuntutan perang pada saat itu, maka lebih afdal di ribatnya, ikut perangnya. Berhubung tidak ada perang ya tetap afdal di sini masjid ya. Kalau di zamannya beliau masih banyak perang ya, setelahnya beliau juga banyak perang itu di zaman sahabat itu, zaman tabi'in apa ke bawah itu, penyebaran Islam itu tuntutannya wis paling besar itu bukan di masjid pada saat itu, tapi di medan perang atau ribat ya. Yang mungkin yang bisa membandingi ya ilmu, mungkin ilmu, karena kalau tidak ada ilmu tidak bisa perang, orang tidak tahu caranya, tak tahu ke hukumnya ya, tidak tahu ke hukumnya. Wa warada anna man mata murabitan ujriya alaihi ajruhu wa rizquhu ila yaumil qiyamah wa amina min fitnatil qabr. Dan datang riwayat juga sesungguhnya siapapun orang yang mati dalam kondisi ribat, menjaga pos di jalannya Allah ya, mati dalam kondisi menjaga. Oh ini kan orang sakit, kadang ya sakit meninggal, kan jauh dari rumah ini biasanya, maka mati dalam kondisi murabit atau ribat tersebut, ujriya alaihi ajruhu, maka diberi pahala orang tersebut, akan dialirkan pahalanya, warisku dan rezekinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mati dalam kondisi kayak gitu itu syahid, sekaligus pahalanya itu ngalir terus sampai hari kiamat. Walaupun tidak ada musuh yang masuk ini, walaupun tidak ada musuh yang masuk, tetap dia mendapatkan pahala dan rezeki yang mengalir terus setiap detiknya sampai ke hari kiamat. Wa amina min fitnatil qabr, dan orang tersebut akan aman dari fitnahnya kubur, ujiannya kuburan. Apa salah satu fitnahnya kuburan? Ya pertanyaan mungkar nakir itu, ujian itu, pertanyaan mungkar nakir itu. Coba kita bayangkan hadirin hadirat ya, kalau talqin itu kita jawabnya gampang sekarang ya, man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka, Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam, man ikhwanuka, ma imamuka, segala ya, man ikhwanuka, siapa saudaramu, kayak gampang ya. Pumune kuburan beda kondisi itu. Gambaran gampangnya itu orang yang dapat menjawab itu dengan lancar itu hanya orang ya. Ini keluar dari pembahasan anugerahnya Allah ya. Ini intinya orang yang gampang jawab itu adalah orang yang betul-betul nyatu. Kau meyakini Allah sebagai Tuhanmu betul-betul dari hati. Analoginya, contoh gampangnya itu bisa dicontohkan di sini. Ada orang belum tahu ceramah, belum tahu pidato, ya. Akhirnya disuruh pidato, umpama. Dia ngapalin sudah ya, ngapalinnya sebentar cuman 1 malam umpama. Maju kena drodok itu hilang ambiar semuanya. Karena belum nyatu, masih belum nyatu. Hilang ambiar, ngelihat orang-orang serem semuanya langsung. Apalagi pas orang fokus ngelihat semuanya ambiar. Itu. Jadi harus betul-betul nyatu, hafal betul, rusuh, kokoh di dalam hati, baru itu kalau ceramah itu langsung tegas, enak. Begitu juga nanti soalul malakaini mungkar wa nakir, katanya. Pertanyaan 2 malaikat mungkar nakir itu adalah fitnah. Artinya apa? Ujian, lolos apa enggak ini. Kalau sudah lolos selamat di pintu pertama yaitu barzakh, selamat, insyaallah ke depannya lebih gampang, katanya. Kalau sudah sulit di sana, ke depannya lebih sulit lagi, katanya. Nauzubillah. Ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya gampang kabeh. Ngeri.
Man rabbuka? Bingung. Ya sekarang enaknya. Allahu Rabbi. Iya sekarang. Yang repot itu, saya pernah baca cerita. Kalau gak salah sih ini ya, kalau gak salah. Imam Ibnu Arabi itu pernah berkata. Imam Ibnu Arabi ini ulama besar loh, wali besar loh. Hakikat, orang ahli hakikat, ilmu hakikat. Itu pernah ngomong itu. Ngomong, Tuhanmu di bawah dua kaki saya. Maksudnya apa? Ini jangan ditafsiri macam-macam dulu. Ternyata apa? Di bawah kedua kaki beliau, ketika beliau meninggal itu, ada apa? Harta karun. Maksudnya orang ini sebenarnya bukan menyembah Allah, tapi menyembah harta. Menyembah harta. Nah yang repot itu, berapa ya? Orang mungkin ada yang jawab, man rabbuka dinar wa dirham. Mungkin ada yang jawab kayak gitu, mungkin sih ya. Siapa Tuhanmu? Yang kau harapkan, yang kau takuti, yang kau sembah waktu di dunia. Mungkin ada yang jawab uang, mungkin ya, uang Tuhan saya. Mungkin tergantung amal itu. Wallahu a'lam ya. Ini saya hanya tafakkur apa? Sekilas itu saya mikir. Lah orang yang mikirin uang-uang tok tiap hari itu apa ada jadi Tuhannya uang itu? Kira-kira lah. Dikit-dikit yang penting duit sekarang. Yang penting duit. Apa ada jadi Tuhannya itu uang sekarang? Secara apa? Kasarnya gitu. Sekarang apa katanya uangnya? Ada uang bisa apa aja. Oh seolah-olah Tuhan apa? Iya kan ya? Mungkin bisa jadi. Saya ini hanya tafakkur ya. Apa bisa jadi orang itu bisa menjawab ada yang siapa Tuhanmu? Harta. Mamanya seneng ke uang adalah Tuhan saya. Mungkin ada yang jawab kayak gitu. Siapa Tuhanmu? Pabrik, toko, istri, anak segala macam. Mungkin ada yang jawab kayak gitu. Wallahu a'lam. Naudzubillah, jangan sampai ya. Tetap kita ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tergantung amal memang. Mudah-mudahan kita sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnatul kubur itu namanya, fitnatul qabri. Siapa saudaramu? Kalau orang yang suka kumpul sama orang-orang zalim, orang-orang fasik, maka jawabannya bukan muslimin muslimat mungkin amaliyah di dunia dengan siapa, maka dia jawabnya nanti kayak gitu di alam kubur. Mungkin tergantung amal. Min an ya'khudahu haddun wa miqdar. Adapun keutamaannya mati syahid fi sabilillah ya, jelasnya di jalannya Allah, perang ya, mati syahid perang. Hadirin, kalau orang mati perang hadirin ya, mati karena perang fi sabilillah ya, itu di zamannya sahabat Nabi sampai ke bawahnya itu ya, setelah zamannya beliau itu kan banyak perang fi sabilillah itu, mati perang. Itu tidak dimandikan, tidak disolati loh. Tidak dimandikan, tidak disolati. Langsung dibuntel kain, kafan, masukkan ke kubur, sudah lepas. Karena itu sudah punya jaminan seperti yang kemarin disebutkan dalam hadis yang lain, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Diampuni semua dosanya orang yang mati syahid kecuali yang punya utang. Hati-hati nih orang yang punya utang. Ya. Sebisa mungkin dicicil, dilunasi. Tidak bisa lunas utuh ya cicil. Mohon maaf, saya tidak bisa lunas secara 100% langsung. Saya bisanya cicilo ya. Yang ngutangi ya harap nerima maklum gitu. Mun mate. Jadi apa? Penutup ini. Tidak bisa lolos di hadapannya Allah. Karena apa? Ada utang piutang. Semua dosanya diampuni kecuali utang atau hak-hak orang ya. Jadi kalau urusan sama orang ini harap diselesaikan, disegerakan untuk selesai ya. Adapun keutamaan mati syahid fisabilillah fa'adhamu, maka yang paling besar min an yuhatta bihi, daripada diketahui, untuk dibatasi ya, lebih besar daripada apa yang dibatasi. Artinya keutamaan yang tidak bisa dipahami sama orang, sama kita ini tidak bisa paham, saking sangat besarnya, tidak bisa dibatasi sama pikiran kita. Ini makhluk loh ya,
Pahala ini kan makhluk kan ya, balasan dari Allah kan juga makhluk. Wa ajallu wa akbaru, dan lebih besar, lebih agung, min an ya'khudhahu haddun wa miqdar, daripada dikasihi batas dan ukuran. Jadi saking besarnya sampai tidak bisa dibatasi dan diukur. Paham ya? Saking besarnya pahala syahid, tidak bisa digambarkan berapa jumlahnya, tidak ada jumlahnya, tidak ada bilangannya, saking agungnya. Ada orang mati syahid fi sabilillah, jelasnya kalau mati syahid ya pasti fi sabilillah ya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia ya perang ya, mati dalam perang. Kalau syahid akhirat itu orang yang mati, orang mukmin, orang muslim yang mati karena beberapa cobaan. Ya, ada orang yang mati karena sakit perut, itu syahid akhirat, tapi tetap pandii, tetap wajib disolati, dimandikan dan disolati. Kalau syahid dunia ya, itu seperti yang orang mati perang itu tidak usah, langsung kubur aja sama pakaiannya itu. Qala Allah Ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Allah Ta'ala berfirman, jangan kau menyangka orang-orang yang mati terbunuh di jalannya Allah Ta'ala. Jangan kau sangka mereka mayit, jangan kau sangka mereka orang mati ya. Mereka ini hidup di sisinya Allah, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, diberi rezeki. Farihin, mereka gembira, senang. Bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadli, daripada keutamaannya. Al-ayat. Katanya wallahu a'lam bishawab ya, ana tidak tahu. Katanya kalau orang mati syahid, katanya ini, saya belum pernah lihat langsung, itu rambutnya masih tumbuh katanya, pelan tapi kukunya katanya masih tumbuh. Wallahu a'lam. Secara fisik loh ya, secara zahir ya, tapi wallahu a'lam, saya tidak tahu, cuman katanya. Tapi ya bisa jadi memang. Jadi mereka ini ya, contohnya Imam Jazuli itu kan matinya diracun. Pengarang Dalailul Khairat itu matinya diracun itu. Ada yang hasut kepada beliau karena pengajiannya rame, akhirnya diracun, mati syahid beliau itu. Akhirnya 70 tahun kan beliau dimakamkan ya. Selama 70 tahun dikubur, ini 70 tahun loh dikubur, selama 70 tahun. Mau dipindahkan makamnya, jenazah beliau, jenazah mulia beliau mau dipindah ke kota lain. Dibongkar makamnya, jasadnya beliau seger kayak baru meninggal. Bayangkan 70 tahun. Sampai ya, katanya itu beliau sebelum wafat karena sebab racun itu beliau cukuran katanya. Ya, entah di daerah mana yang dicukur, itu ada yang kena silet, luka, berdarah. Itu darahnya masih seger. Masih seger kayak baru meninggal gitu. Ada. Ini contohnya orang mati syahid. Hidup, Allah kasih rezeki di kuburnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina qutilu fi sabilillah, adapun orang-orang yang terbunuh di jalannya Allah, falan yudilla a'malahum, Allah tidak akan menghilangkan, menyia-nyiakan amal mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah bakal memberi petunjuk kepada mereka, memperbaiki kondisinya mereka. Wa yadkhiluhumul jannata, dan Allah memasukkan kepada surga. Bal ini diartikan apa? Balahum, hati ya. Wa yuslihu balahum. Oh di sini walafu, ini Quran. Saya ulangi. Sayahdihim, Allah akan memberikan pemimpin kepada mereka dan Allah memperbaiki keadaan mereka. Wa yadkhiluhumul jannah, dan Allah memasukkan mereka ke surga. Arrafaha lahum. Ini surat Muhammad mungkin ya. Iya, surat Muhammad.
Allah memasukkan mereka ke jannah, surga ya, yang telah Allah perkenankan kepada mereka, yang Allah jelaskan. Maka mereka akan gampang menuju tempat-tempat tinggal mereka tanpa ada kebingungan. Jadi masuk surganya itu dituntun, dikawal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna lisyahid indallahi sab'u khisal. Sesungguhnya untuk orang yang mati syahid di sisinya Allah ada tujuh apa? 7 perkara ya. Ayaghfira lahu. Allah pertama akan mengampuni orang tersebut fi awwali daf'atin min damihi, di awal keluarnya darahnya itu. Pertama kali keluarnya darah, Allah akan mengampuni dosanya. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan orang mati syahid itu melihat tempatnya di surga. Wa yuhalla hilyatal iman, dan orang tersebut diberi perhiasan pakaian ya, namanya hilyatal iman, pakaian keimanan. Wa yujaru min adzabil qabri, dan orang tersebut diselamatkan, dijauhkan dari azab kubur. Wa ya'manu minal fazail akbar, dan orang tersebut akan aman daripada ketakutan yang paling besar. Naudzubillah ya, al-fazaul akbar ya Allah, terus selamat takabbi ya Allah. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqaril yakutatu ya, al-yakutatu. Maka Allah akan meletakkan di kepalanya mahkota waqar ketenangan, al-yakutatu ya, terbuat dari batu yakut, minhu khairun minad dunya ya, minhu, daripada tajul waqar al-yakutah tersebut lebih baik daripada dunia ya. Kalau lebih baik dari dunia berarti gambarannya apa hadirin? Daripada sedekah isinya dunia. Jadi orang tersebut mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan orang itu ya, andai kata punya dunia dan isinya disedekahkan. Tajul waqar itu. Wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalam dunia. Wa yuzawwaju thnataini wa sab'ina zaujatan, dan orang tersebut akan dinikahkan sama Allah Ta'ala 72 istri minal huril ain, daripada bidadari. Wa yashfa'u fi sab'ina min agaribihi, dan orang tersebut bisa memberi syafaat 70 orang daripada kerabat-kerabatnya. Sudah. Masya Allah ya. Jadi ini orang yang mati syahid. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, tapi aman ya, mudah-mudahan kita ini aman semuanya, tidak sampai perang ya. Naudzubillah, jangan sampai ya, jangan sampai. Mudah-mudahan kita selamat, karena naudzubillah tidak enak hadirin, perang itu tidak enak. Resiko pertama yang tidak enak, anggap satu ya, lokasi perangnya jauh umpama. Itu listrik paling pertama mati, air mati. Ayo, siapa yang mau? Ini tidak ikut perang tapi listriknya terganggu, mati, kena rudal, kena bom. Kayak di Palestina gitu. Di Palestina gitu. Airnya mati, kesusahan nyari air, listrik tidak hidup. Ya, lampu mati, segala macam. Makanan, logistik kesulitan. Ya, mau masuk beras, makanan lauk pauk mau masuk. Karena daerah perang tidak bisa, akhirnya kesulitan makanan. Naudzubillah, tidak enak hadirin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya aman ya, dijauhkan dari kondisi-kondisi sulit, yaitu perang, kondisi sulit. Mudah-mudahan semuanya bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla ya. Saya panjenengan jadi orang solihin, solihat ya, yang muslimat juga ini ya. Jadi orang solihat semuanya insyaallah. Yang paling utama apa? Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat. Ya. Kalau katanya yang mulia Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Musni Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhum, beliau berkata, ilmu al-ilmu nafi' ya, ilmu manfaat alladzi yadkhulu ma'aka
fil qabr katanya. Adalah ilmu yang masuk menemani kamu, bersama kamu di alam kubur. Artinya apa? Ilmu manfaat tersebut menyebabkan kita pada selamat semuanya. Ini ilmu manfaat. Ya. Jadi banyak loh, kalau ilmu tidak manfaat, tidak ngasih keuntungan di alam kubur, itu berarti dikatakan apa? Ilmu tidak memberi manfaat. Ilmu tidak manfaat. Ya, mudah-mudahan ya kita baca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri wa dzaka Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نحظى من خير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. Ini namanya zikrul jalalah hadirin. Ya, zikrul jalalah. Seandainya ada orang mati setelah baca zikir ini, insya Allah dipastikan mati bawa iman katanya. Fadilahnya. Jadi husnul khatimah ini penting ini. Ya, sangat penting sekali masalah husnul khatimah ini untuk kita ini. Cita-cita loh ini. Husnul khatimah adalah cita-cita kita. Ya. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدي ثوابه خصوصا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء وساداتنا علي أبي ألاوي ووالدنا ومشايخنا أجمعين أوصل الله وتوبة منا إليهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين آمين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله